Pernah ngerasa hidup kamu dikontrol ekspektasi orang lain? Capek ngikutin semua tuntutan, tapi tetap aja nggak pernah cukup. Mungkin ini saatnya kamu bilang bodo amat. Karena justru sikap ini yang bisa ngebuka jalan ke hidup yang lebih sukses dan kaya. Kita sekarang hidup di dunia yang penuh tuntutan. Semua orang pengen kita jadi versi ideal dari diri mereka. Pintar, baik, penurut, rajin, sukses, tapi sesuai standar mereka. Padahal semakin kamu berusaha nyenengin semua orang, semakin kamu kehilangan diri sendiri. Makanya sikap bodo amat itu bukan berarti kamu gak peduli sama hidup. Tapi justru kamu mulai peduli sama hidup yang benar-benar kamu pilih sendiri. Dan disinilah bedanya, orang sukses tahu kapan harus peduli dan tahu kapan harus cuek. Karena energi dan fokus mereka terlalu berharga buat dihambur-hamburkan demi validasi yang gak penting. Berikut ini alasan kenapa kamu butuh banget sikap bodo amat. Kalau kamu beneran pengen jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri dan sukses besar, tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, kamu gak akan bisa memuaskan semua orang. Berusaha nyenengin semua orang itu kayak balapan di treadmill, capek tapi gak kemana-mana. Ini kenyataan pahit yang sering banget kita lupakan. Gak semua orang bakal suka sama kamu. Bahkan kalau kamu udah ngasih segalanya, ada aja yang tetap bakal ngejek, ngeremehin, atau ngerasa kamu gak cukup. Dan anehnya, semakin kamu berusaha membuktikan diri, semakin kamu kelihatan butuh validasi. Dan itu justru bikin kamu terlihat lemah. Orang kaya dan sukses bukan yang nyenengin semua orang. Mereka adalah orang yang berani ambil sikap meskipun banyak yang gak suka. Mereka ngerti waktu dan energi mereka terbatas dan gak bisa dibuang cuma buat nyari like dari orang-orang yang bahkan gak ngerti perjuangan mereka. Kalau kamu buang waktu buat nyenengin semua orang, kamu bakal kehilangan momentum buat bangun hidup kamu sendiri. Sikap bodo amat itu justru cara paling realistis buat tetap fokus sama tujuan kamu. Yang kedua, kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Kalau hidup kamu gagal, yang nanggung bukan orang lain. Jadi kenapa harus peduli banget sama omongan mereka? Realitanya, saat kamu jatuh, orang yang dulu paling bawel ngasih saran justru paling cepat menghilangnya. Kenapa? Karena mereka gak pernah benar-benar bertanggung jawab atas hidup kamu. Cuma kamu yang akan ngerasain pahitnya gagal, pedihnya ditolak, dan senangnya berhasil. Orang sukses paham satu hal ini. Hidup mereka tanggung jawab mereka sendiri. Mereka berhenti nyalahin lingkungan, orang tua, keadaan, atau masa lalu. Mereka tahu satu-satunya cara buat menang adalah dengan ambil kendali penuh atas hidup sendiri. Kalau kamu yang tanggung semua akibatnya, kenapa hidup kamu harus dibentuk oleh ekspektasi orang lain? Sikap bodo amat bukan berarti anti kritik, tapi kamu cuma terima masukan yang relevan sama jalan hidup kamu, bukan yang asal cuap tanpa tanggung jawab. Yang ketiga, kamu akan lebih nyaman dalam menjalani hidup. Bayangin hidup tanpa overthinking, tanpa drama, tanpa peduli komentar random. Gimana rasanya? Tentu sangat menyenangkan. Orang yang selalu mikirin apa kata orang, hidupnya kayak di penjara yang gak kelihatan. Setiap langkah selalu dihantui rasa takut dinilai. Tapi saat kamu mulai bilang bodo amat, kamu ngerasa lebih bebas, lebih plong. Karena hidup kamu gak lagi ditentukan sama pandangan siapapun. Nyaman itu bukan berarti santai-santai aja. Nyaman itu ketika kamu bisa kerja keras tanpa tekanan yang gak perlu. Kamu bisa fokus tanpa mikirin hal-hal kecil yang gak penting. Dan inilah kenapa orang yang punya sikap bodo amat lebih cepat maju. Mereka punya ketenangan buat bergerak. Ketika mental kamu stabil, kamu lebih kuat ambil keputusan. Dan keputusan yang baik, konsisten dan cepat itu yang ngebawa kamu ke level sukses berikutnya. Yang keempat, mencegah untuk membuang energi pada hal yang tidak penting. Setiap kamu peduli hal receh,
kamu kehilangan bensin buat jalanin mimpi besar. Energi kamu terbatas, fokus kamu juga terbatas. Kita sering buang-buang energi mikirin hal-hal yang sebenarnya gak ada kepentingan buat hidup kita. Seperti omongan tetangga, pendapat netizen, sindiran gak penting. Padahal semua itu cuma ngerusak pikiran. Nanggepin semua itu bikin kamu emosi gak jelas. Bukannya fokus mikirin masalah kehidupanmu sendiri, kamu malah fokus mikirin apa kata orang. Mau sukses? Simpel aja, jangan boros energi. Orang kaya jaga energinya kayak aset paling mahal. Mereka pilih pertempuran yang penting. Mereka fokus ke 20% hal yang ngasih 80% hasil. Sikap bodoh amat bukan buat jadi egois, tapi biar kamu bisa bilang, ini penting, ini nggak penting. Dan keputusan itu yang bikin kamu beda dari orang yang cuma relatif sama dunia. Yang kelima, memperlihatkan bahwa kamu mempunyai ketegasan dan prinsip hidup. Kalau kamu nggak punya prinsip, dunia bakal nentuin arah hidup kamu. Nggak enak banget. Sikap bodoh amat bukan tanda kamu seenaknya. Justru sebaliknya, itu tanda kamu udah ngerti apa yang penting buat kamu. Kamu punya batas, kamu punya arah, kamu punya prinsip. Dan saat kamu hidup dengan prinsip, orang akan mulai respect, bahkan kalau mereka nggak setuju. Seorang pemimpin hebat selalu punya ketegasan, bukan karena mereka keras kepala, tapi karena mereka tahu apa yang mereka perjuangkan. Orang yang punya prinsip bisa ambil keputusan besar tanpa drama, dan itu bikin mereka dipercaya, diikuti, dan dihormati. Ketegasan adalah mata uang di dunia dewasa, dan salah satu cara paling sederhana buat mulai tegas adalah belajar bilang bodoh amat, ini prinsipku. Sikap bodoh amat bukan berarti kamu nggak peduli sama hidup, tapi kamu mulai peduli sama hal yang benar-benar penting buat kemajuanmu. 5 alasan tadi nunjukin kalau bodoh amat itu bukan kelemahan, tapi justru salah satu kekuatan terbesar orang sukses. Bisa fokus, bisa tenang, bisa tegas. Bilang bodoh amat kadang perlu, biar kamu bisa bilang aku berhasil nanti. Dari 5 alasan ini, mana yang paling ngena buat kamu? Atau kamu punya pengalaman sendiri soal gimana sikap bodoh amat mengubah hidup kamu? Tulis di komentar, kita bahas bareng di sini.